Ayumah menghela nafas berat. Iya, tapi tetap saja Mama tidak bisa berhenti menyalahkan diri Mama. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba pintu ruang rawat terbuka. Ayumah dan Victor sama-sama menoleh ke arah pintu, dan seketika Ayumah jengkel setengah mati melihat Abian yang datang. Ayumah langsung berdiri dan mendorong Abian keluar dan menutup pintu. Arsen berdiri agak jauh dan hanya memantau saja. Arsen ingin memberi ruang Abian dan Ayumah untuk berbicara. Mau ngapain kamu? Aku ingin bertemu Savana. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kamu bertemu putriku. Savana juga putriku. Sejak kejadian hari itu, aku sudah menganggap ayah dari putriku sudah mati. Abian menjelos. Begitu juga Arsen. Arsen mengikuti kesalahan papanya sangat fatal. Ayumah pantas marah, tapi Arsen sangat sedih mendengar Ayumah menyumpai papanya meninggal. Arsen tidak punya siapa-siapa lagi selain papanya dan berharap papanya hidup lebih lama. Tapi Tante Ayumah menginginkan kematian papanya untuk membalas sakit hatinya. Arsen kadang takut papanya termakan ucapan Ayumah dan memilih bunuh diri sebagai penebusan rasa bersalahnya. Kalau kamu tidak ingin mendengar kata-kata pedas dariku, lebih baik kamu pergi dari sini, Abian. Aku tidak akan pergi. Kamu boleh mencaci makiku atau mengatakan apapun sesuka hatimu, tapi tolong izinkan aku bertemu Savana. Apa kamu budak? Aku tidak mau kamu bertemu Savana. Ingat kesalahan kamu, Abian. Kamu hampir menyebabkan putriku meninggal. Iya, aku tahu, aku salah. Aku menyesal, Ayumah. Tolong sekali ini saja, maafkan aku dan beri aku kesempatan memperbaiki kesalahanku. Aku ingin bertemu Savana. Aku ingin melihat kondisinya. Cukup, Abian, cukup. Kenapa kamu keras kepala sekali? Bisa tolong menghilang dari hidupku. Aku capek. Ayumah menutup wajahnya dan tak kuasa menahan tangis. Mama, Victor yang baru muncul dari dalam ruangan langsung memeluk Ayumah dan menyembunyikan wajah Ayumah di dadanya. Tangis Ayumah semakin kencang dalam pelukan Victor. Semua ini terlalu melelahkan untuknya. Ayumah benar-benar lelah. Pikiran Ayumah sedang rumit sekarang. Di satu sisi kondisi putrinya belum sadar, lalu Ayumah harus bertemu dan berurusan dengan orang-orang yang dia benci, Helen dan Abian. Ayumah ingin menghilang rasanya, menghilang sejauh mungkin bersama putrinya. Tolong pergi dari sini, tegas Victor. Pak, Arsen menarik lengan Abian. Abian masih diam di tempat dan menatap lekat Ayumah. Hatinya mencelas melihat Ayumah menangis. Sejak kembalinya Ayumah dan beberapa kali berdebat, ini pertama kalinya Abian melihat Ayumah menangis. Tidak, bukan seperti ini. Yang Abian inginkan, Abian tidak ingin melihat Ayumah menangis. Ayumah, pergi Om, tegas Victor sekali lagi. Kali ini sorot matanya menajam, seolah jika Abian berani mendekat selangkah lagi, Victor tidak segan-segan main kekerasan. Pak, ayo kita pergi, tolong hargai keputusan Tante Ayumah, pinta Arsen sambil menarik tangan papanya. Dengan berat hati Abian mengikuti Arsen meninggalkan Ayumah. Sini mah, duduk dulu. Victor merangkul pundak Ayumah dan mengajaknya duduk di kursi tunggu. Maafin mama terlihat cengeng begini. Ayumah mengusap air matanya. Enggak mah, mama enggak cengeng. Aku mengerti perasaan mama, pasti kacau sekali sekarang. Victor menggenggam tangan mamanya dan menatap teduh. Hati Victor sedih sekali melihat mamanya menangis seperti ini. Dulu sebelum ingatan Ayumah kembali, Victor jarang melihat Ayumah menangis, bahkan nyaris tidak pernah. Tapi setelah ingatan Ayumah kembali, hampir setiap hari Ayumah menangis. Mama harus tenang, mama jangan terlalu banyak pikiran. Nanti mama bisa drop. Kalau Savana bangun dan melihat mama sakit, Savana pasti sedih. Ayumah mengangguk.
Mama terlalu terbawa suasana tadi. Ayumah memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, lalu menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Mama gak selemah yang kamu pikirkan. Mama kuat. Aku gak pernah berpikir Mama lemah. Aku tahu Mama sangat kuat. Ayo masuk lagi. Savana mungkin lebih cepat sadar kalau kita ada di sisinya. Iya, Ma. Ayuma dan Victor pun masuk ke dalam ruangan lagi. Keesokan hari pukul 08.00. Pak, kenapa Dario dan anak-anak belum sadar ya? Dokter bilang mereka akan sadar secepatnya. Lirih Helen sendu. Anthony yang berdiri di samping Helen mengusap pundaknya. Mungkin sebentar lagi. Kita berdoa saja ya. Di ruangan IGD ini hanya ada Helen dan Anthony yang menjaga putra dan cucu-cucu mereka. Max, Brian, dan Randy belum datang. Di malam sekitar jam 10 malam setelah menyelesaikan pekerjaan kantor, Liam menjenguk Dario menginap di sini sampai jam 7 pagi, lalu pulang lagi karena harus ke kantor. Sebenarnya Liam juga menemani Dario sampai sadar, tapi Liam harus ke kantor untuk mengurus pekerjaan yang sudah diamanahkan Dario padanya. Liam hanya bisa mendoakan Dario dari jauh. Semoga Dario dan anak-anak cepat sadar. Tiba-tiba pintu terbuka. Permisi Tante, Om, itu suara Brian dan Randy. Silakan masuk, ucap Anthony. Brian dan Randy mengangguk lalu menutup pintu. Gimana keadaan Pak Dario dan anak-anak, Om? Tanya Brian. Belum ada tanda-tanda mereka sadar. Diri Anthony sendu. Brian dan Randy juga sama sedihnya dengan Anthony dan Helen. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain berdoa. Semoga Dario dan anak-anak segera pulih. Oh ya, Max kemana? Tanya Anthony. Bang Max bertemu pengacara Pak Dario untuk sidang perceraian Pak Dario dan Bu Savana nanti jam 10 pagi, Om. Selama ini Pak Dario mempercayakan sidang perceraiannya pada kami. Bang Max meminta kami di sini menemani Tante dan Om menjaga Pak Dario dan anak-anak sampai sadar. Jelas Randy. Dalam keadaan seperti ini sidang masih dilanjutkan. Savana dan Dario saja masih belum sadar. Memangnya boleh sidang cerai tanpa ada suami istri? Boleh, Om, selama ada yang mewakili. Jelas Brian. Harusnya ditunda dulu dan nunggu keputusan keduanya. Siapa tahu Savana dan Dario berubah pikiran setelah kejadian ini. Helen diam saja dan menatap sendu wajah putranya. Sejujurnya Helen juga ingin Dario dan Savana bercerai, tapi saat mengingat putranya menonjok cermin sampai tangannya berdarah, hati Helen sakit sekali. Seandainya mereka bercerai, entah apa yang akan terjadi pada putranya. Saat sadar nanti, Dario pasti akan semakin terpuruk bercerai dengan istrinya dan melihat anak-anaknya terluka bahkan sampai kritis seperti ini. Dario bisa semakin stres. Apa enggak sebaiknya ditunda? Tanya Helen sambil menatap bergantian Anthony, Brian, dan Randy. Sepertinya pihak dari Bu Savana tetap ingin mereka bercerai, ujar Brian. Helen mendengus. Ya udah, kalau begitu cerai aja. Awal perpisahan Dario pasti sedih, tapi aku yakin seiring berjalannya waktu Dario pasti bisa melupakan Savana. Sombong sekali Ayuma itu. Lihat saja nanti, putrinya pasti akan lebih terpuruk setelah bercerai dengan Dario. Anthony menghela nafas sendu. Jujur dari hatinya yang paling dalam, Anthony tidak ingin Dario bercerai dengan Savana. Anthony tahu Savana terlalu sempurna dan terlalu baik untuk putranya yang brengsek itu. Tapi Anthony tetap berharap Savana mau memaafkan Dario dan memberinya kesempatan sekali lagi. Dedi, Azam dan Azura berlari ke arahnya dengan senyuman manis dan ceria. Sini sayang, Dario tersenyum dan merentangkan tangan. Lalu tubuh dua bocah manis itu masuk dalam pelukannya. Sontak saja tawa mengudara menghiasi sore yang indah itu di taman belakang rumah mereka. Dedi gelitikin nih. Dario menggelitik perut Azam dan Azura.
yang membuat dua bocah itu tertawa geli. Aku kritiki Dedi juga, ucap Azura sambil membalas menggelitiki perut Dario, sementara Azam memegang kedua tangan Dedinya ke belakang. Cukup Dedi menyerah. Ih Dedi cemen gitu aja nyerah. Ayo Azura gelitiki terus, kompor Azam. Azura tertawa dan semakin semangat menggelitiki Dedinya. Ampun Dedi benar-benar menyerah. Dedi gak kuat sayang. Karena Dedinya sudah meminta ampun, dua bocah itu pun berhenti menggelitiki. Kita makan aja ya. Iya Dedi, aku udah lapar, seru Azura. Lalu duduk di samping kiri Dedinya, sementara Azam di samping kanan. Oh iya, aku punya sesuatu buat Dedi sama Azam. Azura berlari masuk ke dalam rumah, lalu mengambil 4 mahkota bunga yang terbuat dari rangkaian bunga dari dalam rumah. Tara, wah indah sekali, puji Dario. Azura tersenyum dan memakaikan mahkota itu di kepala Dario dan Azam. Sini punya Azura, biar Dedi yang pakaikan. Dario memakaikan mahkota itu di kepala Azura. Cantiknya putri Dedi. Dario mengusap pipi putrinya dengan gemas. Azura tersenyum lebar hingga matanya menyipit lucu. Dario merasa putrinya terlihat sangat cantik sore ini. Dedi juga tampan, puji Azura. Kalau aku, Azam menunjuk dirinya sendiri. Azam jelek we. Azura menjulurkan lidahnya. Azura juga jelek we. Azam membalas menjulurkan lidah. Lalu kedua bocah manis itu saling melotot dan sedetik kemudian sama-sama tertawa. Ih, Azam kenapa ketawa? Aku jadi ikutan ketawa kan? Padahal tadi kita lagi marahan. Azura menyilangkan tangan di depan dada dan mengerucutkan bibir lucu. Oh iya Azura, ini mahkota bunga yang satunya buat siapa? Tanya Dario sambil mengangkat mahkota bunga yang cantik sekali. Buat Mami. Dedi, Mami kemana? Dario terdiam. Mami sedang pergi sebentar. Ya udah nanti Dedi berikan ke Mami ya. Bilang Azura sayang sama Mami. Kenapa gak Azura yang bilang sendiri sama Mami? Azura terdiam dengan sorot mata sendu. Azura banyak salah sama Mami. Azura ingin minta maaf, tapi Azura takut Mami marah sama Azura. Enggak sayang, Mami enggak akan marah sama Azura. Dario mengusap pipi putrinya. Jangan sedih ya, sekarang kita makan aja. Azura mengangguk dan membuka keranjang makanan. Ternyata tidak ada sendok. Dedi, nggak ada sendok. Oh iya, Dedi lupa. Dedi ambil sendok di dapur. Dario mengusap rambut Azam dan Azura, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah dari dapur dan mengambil sendok, Dario segera kembali ke taman. Namun begitu sampai di sana, betapa terkejutnya Dario melihat Sia menarik-narik tangan Azam dan Azura. Sia, lepaskan mereka, teriak Dario. Sia menatap Dario lalu menggendong Azura dan membawanya lari. Sia, turunkan Azura. Dedi tolong, Dedi tolong, Azura nggak mau ikut mama. Dedi, Azura menangis dalam gendongan Sia dan terus memanggil Dedinya minta pertolongan. Azam, tolongin Azura, Azam. Azura takut. Azam ikut Dario mengejar Sia yang terus berlari semakin kencang. Saat Dario hampir menggapai Sia, tiba-tiba ada dinding transparan yang menghalangi mereka. Azura, Dario memukul-mukul dinding transparan itu dan terus memanggil nama putrinya. Azam menoleh pada Dedinya. Dedi, tolongin Azura, Mama bawa Azura pergi Dedi. Azam gak mau pisah sama Azura. Azam menangis dan terus menggedor-gedor dinding transparan itu. Sia, kembalikan Azura padaku Sia. Sia terus berlari sementara Azura menangis keras dan terlihat ketakutan. Dedi, Azam tolong, Azura. Dario berteriak histeris. Teriakan di alam bawah sadarnya sampai ke dunia nyata. Azura. Dario terbangun dengan napas terengah. Helen, Anthony, Brian, dan Randy yang sedang mengobrol seketika tersentak. Dario, nak,
Kamu sudah sadar? Syukurlah kamu sudah bangun, nak. Helen berkaca-kaca dan memeluk erat putranya. Anthony, Brian, dan Reno ikut senang melihat Dario sudah sadar. Azura, di mana Azura? Di mana putriku? Dario mengadarkan pandangan ke sekeliling. Begitu melihat putrinya terbaring di berangkar sampingnya, Dario langsung turun dari berangkar. Dario terdiam sesaat merasakan punggungnya sangat nyeri. Dario, hati-hati, kamu baru saja operasi, kamu baru sadar. Kamu mau apa? Kenapa kamu turun dari berangkar? Panik Helen. Putriku, aku mau memeluk putriku. Dario mencabut infus di tangannya, menahan sakit di punggung. Dario berjalan menghampiri Azura dan berdiri di berangkar. Dario menggenggam tangan kecil Azura dan menatap wajah Azura yang tampak pucat. Sayang, ini Dedi, nak. Jangan takut, Dedi akan menggenggam tangan kamu. Dedi tidak akan melepas genggaman tangan Dedi. Tidak akan ada yang membawa kamu pergi. Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan selalu bersama Dedi. Helen, Anthony, Brian, dan Randy kebingungan melihat Dario seperti ini. Azura, Dedi akan selalu melindungi Azura. Jangan nangis ya, nak. Jangan takut. Dario mengeratkan genggaman tangannya pada tangan putrinya yang terasa dingin. Dario bermimpi buruk. Dia membawa Azura pergi. Dario tidak akan membiarkan itu terjadi. Dario akan melindungi Azura. Dario akan menjaga Azura. Dario akan menjadi ayah yang baik untuk Azura. Dario akan tiba-tiba tubuh Azura kejang-kejang dan busa keluar dari mulutnya. Matanya terbuka dan hanya terlihat pupil putihnya. Azura, Azura, kamu kenapa sayang? Azura. Dario mengeratkan genggaman tangannya. Randy dan Brian segera keluar memanggil dokter. Helen menangis dan terus memanggil-manggil nama Azura. Begitu juga Anthony yang tak kuasa menahan air matanya. Azura, Azura, ini Dedi sayang. Kamu yang kuat sayang, lihat ini. Dedi menggenggam tangan Azura. Dedi tidak akan membiarkan Azura pergi kemanapun. Dedi akan melindungi Azura. Bertahan sayang. Dedi mohon jangan tinggalkan Dedi. Azura, Azura. Azura bilang mau minta maaf sama Mami kan? Azura mau memberikan mahkota bunga pada Mami kan? Azura juga mau bilang sayang sama Mami kan? Bangun sayang, katakan itu langsung pada Mami. Azura, putri Dedi yang kuat. Azura harus bangun, nak. Azura bangun sayang. Dedi mohon.